pahlawan revolusi. Dalam peristiwa pembantaian oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 30 September 1965, setidaknya 7 pahlawan revolusi diculik dan dibunuh dengan cara yang keji. Para pahlawan ini difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui Dewan Jenderal. PKI melakukan penjemputan paksa kepada 7 pahlawan revolusi tersebut dan membawa semuanya ke lubang buaya. Di lubang buaya itulah mereka disiksa hingga tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah baru ditemukan pada 4 Oktober 1965 di sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter. Korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan 30 September merupakan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya di Medan. Sosok jenderal yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah ini meninggal pada usia 43 tahun. Menurut keterangan seorang pemandu museum, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, pasukan PKI masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu belakang. Mereka lantas mengepung rumahnya dan membunuh sang jenderal. Maijen R. Suprapto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Maijen R. Suprapto baru saja pulang dari dokter gigi usai mencabut giginya. Pada malam penculikan, ia tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman pada giginya. Suprapto pun memutuskan untuk menyelesaikan lukisan yang awalnya akan diserahkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Akan tetapi keesokan harinya, pada 1 Oktober 1965, kira-kira pukul 4.30, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai cakrawirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Maijen MT Haryono. Maijen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya saat mencoba melakukan perlawanan. Haryono pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Ia diduga sudah dalam keadaan tidak bernyawa ketika dibawa ke lubang buaya. Maijen S. Parman. Maijen S. Parman diculik pada pukul 4.00. Beliau terkecoh dengan penampilan rombongan penculik yang mengenakan seragam cakrawirawa. Berbeda dengan para jenderal sebelumnya, penculikan di rumah Parman berjalan sangat lancar karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Brigjen DI Panjaitan. Brigjen DI Panjaitan diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Brigjen DI Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Presiden.
Panjaitan pun bersiap dengan rapi dan resmi, lengkap dengan topi layaknya akan menghadiri sebuah upacara. Namun, tak lama berselang, pasukan tersebut menembaki barang-barang di rumah Panjaitan. Sang jenderal yang saat itu berada di lantai 2 mencegah para penjaga rumahnya untuk melakukan perlawanan dan memilih turun dan menemui pasukan tersebut sendiri. Sempat melakukan perlawanan, Jenderal asal Tapanuli tersebut ditembak di halaman rumahnya dan langsung dibawa pergi. Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Seperti penculikan jenderal sebelumnya, kediaman Sutoyo didatangi oleh rombongan penculik pada 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintas jalan di sekitar rumah sang jenderal. Pasukan juga membuat hansip yang saat itu tengah berjaga tidak berdaya. Berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno. Sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Sang jenderal kemudian ditembak di sebuah rumah dekat Lubang Buaya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Letu Pierre Andreas Tendean. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan. Namun, pada 1 Oktober 1965, ia tengah berada di rumah Jenderal Ahmad Nasution yang merupakan target sebelumnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal Nasution mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan terbunuh di Lubang Buaya oleh pasukan penculik. Sementara Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan ini.